banyak orang-orang yang tetap nggak mau regenerasi, nggak mau memberikan legasinya. Iya. Iya, gue Terlalu nggak tahu nyaman. nih. Sedih sih. Jabatan itu undangan, Bukan hak milik. bukan hak milik. Bill Reinhard Wijoyo. Oke. Shalom, shalom. Kalau nggak ngomongin dok. Wijoyo. Ini agak pendek kameranya nih. Oke, nah kita masih di bulan yang sama, di bulan Maret ya. Iya. Kita ngomongin ngebahas tentang pemuritan. Disciples. Kemarin kita ngebahas tentang banyak tuh ya, ternyata murid gak segampang itu ya. Iya. Gitu. Gitu. Butuh effort, butuh usaha, butuh sama ya effort. Dan usaha. bedanya tentang pemuritan dan penginjilan. Iya. Ya. Sekarang kita mau bahas tentang satu hal yang ini adalah menurut gue penting. Kenapa gue bilang penting? Karena murid itu juga identik dengan legacy apa? Legacy. Warisan. Okay. Iya. Gitu. Jadi Yesus itu kalau kita tahu Legacy bukan sekedar warisan ya. Kalau warisan kan itu ya heritage ya. Iya, legacy itu lebih apa ya? Legacy itu kayak meneruskan gitu ya sih. Yeah. Warisan sih iya tapi meneruskan gitu. Iya, meneruskan apa yang gurunya lakukan. Iya gitu. Makanya ketika Yesus memuridkan di muka bumi, di akhirnya amanat agungnya apa? Jadikan seluruh bangsa murid. Murid juga. Dan yang terakhir ini keren banget nih. Dalam Matius itu dikatakan, dan ajarlah apa yang telah kuajarkan kepadamu. Nah, ini itu ngomongin the legacy point nih. legacy tuh. Iya. Benar. Nah, makanya sekarang kita mau ngomongin tentang legacy. Siap. Nah, Bill, kalau ngomong-ngomong tentang legacy ini, berarti lu sendiri tuh melakukan legacy itu gak di pelayanan lu yang sekarang? Iya. Kalau dulu kan nggak mungkin, lu legacy drum dibayar waktu itu. Iya. Ke siapa? Azam. Jadi sebenarnya apa yang gue lakuin ya itu hasil dari warisan orang tua gue sendiri sebenarnya. Gitu. Jadi seru nih ngomongin tentang bokap nih. ya jadi maksudnya ya ada pepatah kan yang bilang buah itu nggak jauh jatuh dari pohonnya, gitu loh. Jadi misalnya ya intinya memang sifat atau kebiasaan orang tua kita tuh sedikit ataupun banyak pasti kan nyerap ke kita gitu loh. Nah jadi ya apa yang gue lakuin ya emang nggak terlepas dari teladan dari bokap sendiri gitu loh kan. Kalau bokap itu kan kita ya lu semua juga tahu kan kalau dia apa sih takut Tuhan. Iya, kindiman sama Tuhan. Taat Taat, banget gitu. iya. Saya saat teduh nggak pernah bolong. Terus bagaimana dia mengorbankan dirinya sendiri gitu Iya. buat kehendak Tuhan. Nah itu loh yang mungkin tanpa disadarin ke gue itu meresap ke dalam diri gue. Yang akhirnya membuat gue walaupun sebandel-bandelnya gue pada waktu itu gue tetap bertahan di dalam Tuhan waktu itu gitu. Nah kelama-kelamaan setelah gue bertahan tiba-tiba Tuhan intinya gue berjumpa yang di tahun 2011 itu yang mengubahkan hidup gue gitu, yang akhirnya sampai detik ini gue tetap benar-benar jadi manusia yang berbeda dari gue kurang lebih yang 12 tahun yang lalu, kurang lebih kayak gitu. Nah jadi apa yang gue lakuin sekarang ya nggak lepas dari legasinya bokap gitu guys. Oh ini yang didamakan bener-bener the real bagi hidup Iya. Bagi hidup beneran begini. Bagi hidup bener-bener. Gak cuma aja nongkrong terus mau bagi hidup gitu. Bener. Jadi bener-bener bagi hidup. Jadi kayak misalkan makanya Paulus juga berkata kan, ya ikutilah teladanku. Iya benar. Nah gitu, itu tuh kayak ngomongin legacy gini, gue mau warisin sesuatu nih buat lo. Jadi sebenarnya gini, yang jadi kekurangan daripada gereja-gereja menurut gue adalah dia itu ketika namanya sudah ada yang lebih tua, udah bertambah umur ketua hidupnya, terus ya mungkin juga bukan hanya di gereja ya, mungkin di organisasi-organisasi, tapi dia tidak mempersiapkan satu generasi atau satu orang untuk menggantikan dia, jadi nggak suksesor gitu. Sedangkan kayak Paulus aja mempersiapkan Timotius, ya kan. Makanya penting banget di gereja-gereja itu namanya legacy bagi generasi berikutnya. Iya benar. Setuju. Enggak iya sih, karena jabatan itu enggak everlasting ya. Nggak bisa. Gembala doang gitu yang everlasting. Terus sekarang lu bayangin, lu masa umur 40 tahun masih megang youth? Waduh. Bener. Kayak umur gua tahun ini 33 men. Khotbah sih bisa. Khotbah bisa. Mungkin diperjelas mungkin bukan megangnya itu kalau pembina masih oke. Pembina oke. Tapi kalau ketua dan touch langsung tuh langsung udah nggak relevan menurut gue. Iya benar. Kejauhan. Tapi pertanyaannya gini, kenapa
masih ada gereja-gereja yang ngelakuin hal tersebut gitu. Jadi tuh nggak melakukan legacy gitu. Akhirnya ya mohon maaf setiap ganti ketua benar. Ganti sistem lagi. Nggak mulai restart dari awal. Sedangkan apa yang lo lakuin sekarang anak-anak lo udah Hauge itu udah nggak perlu ulang dari awal lagi. Ketua Hauge aja youth kita kan umurnya 20-an kan. 21. Iya 21 jadi kayak gitu. Oke. Ya kalau menurut gua ada berapa faktor ya kenapa gereja itu tidak mempersiapkan suksesinya atau suksesornya gitu. Jadi yang pertama menurut gua mungkin faktor paling banyak nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Dia misalnya kan ya kayak kita lihat sendiri ya lu pada juga pada lihat kan kalau kita misalnya keliling di gereja ketua youth-nya mungkin ketua youth yang diceburin. Iya. Gitu loh. Jadi udah nggak ada orang. Iya. Ya udahlah dia aja deh. Gitu dan akhirnya terlalu nyaman juga mungkin dia udah ngebangun segalanya gitu loh dan di bawahnya itu emang udah gak ada orang lagi istilahnya kayak gitu ya. Sih. Jadi kekurangan dari SDM itu yang pertama dan yang kedua menurut gua memang dengan kita kan sistem kita kan bukan sistem apa ya yang ngejabat itu kan bisa seumur hidup tuh. Iya. Selama masih punya hati kan istilahnya kayak gitu loh. Beda lah sama gereja-gereja denominasi lain yang gembalanya atau pendeta itu dikasih jangka waktu ya 5 tahun ya 5 tahun sekali pindah 5 tahun sekali sedangkan kan kalau di kita nih everlasting lu gembala itu gembala ya gembala ya menurut gua sistem kayak gitu pasti semua sistem ada plus minusnya ya nah memang menurut gua kalau minusnya salah satunya adalah orang yang ditempatkan itu di zona nyamannya jadi terlalu nyaman di posisinya sehingga karena dia terlalu nyaman, dia karena terlalu nyaman, akhirnya dia melupakan apa yang jadi tujuannya untuk melayani, misalnya kayak gitu loh. Dimana harusnya salah satu tugas seorang pemimpin adalah mencetak lagi pemimpin di bawahnya. Iya. Gitu kan kalau kata John Maxwell kan dia pemimpin level 4 tuh dia harus mencetak lagi orang yang ada di bawahnya untuk meneruskan ininya dia, legasinya dia. Nah itu menurut gua sih salah satu faktor orang jadi terlalu nyaman akhirnya lupa bahwa dia harus mencetak orang lagi gitu dan itu juga bisa gara-gara ada yang namanya kan post-power syndrome tuh. Kalau ini bukan lupa ya berarti ya. Sengaja nggak nyetak istilahnya kayak gue nggak mau nih istilahnya posisi gue direbut nih gitu karena kan kadang gini loh waktu kita ada di posisi atas dan kita lihat orang yang di bawah kita tiba-tiba naiknya kenceng. Itu jadi ada yang namanya ketakutan tersendiri. Gitu mungkin kan. Gini kali ya, ketika dia tahu nih harus segesi sih tahu ya pasti. Tahu pasti. Harus segera tahu. Tapi dia mungkin kalau dia ngepasin posisinya, dia nggak bisa naik masalahnya. Iya. Ketika dia nggak bisa naik, dia mau kemana lagi? Atau bisa jadi gini. Atau kapasitasnya memang belum bisa naik gitu. Atau bisa jadi gini. Harusnya kan naik, yang bawah naik, dia naik lebih ke atas gitu. Sudah terlalu nyaman kalau menurut gue juga. Selain kayak gitu, udah terlalu nyaman. Jadi lagi nih, kalau gue kehilangan gue nggak akan tahu gue ngelakuin apa lagi. Iya benar. Banyak orang-orang yang tetap nggak mau regenerasi, nggak mau memberikan legasinya. Salah satunya itu karena gue nggak nyaman. Gue abis ini gue mau ngelakuin apa lagi. Nah itu yang jadi bahaya kan pada akhirnya. Iya benar. Isinya orang tua semua ntar. Sedih sih kalau lihat kayak gini ya. Kita kan berapa kali waktu podcast sih ngomongin hal ini ya. Malah ada kalau nggak salah Dio yang kemarin. Dia tuh bilang, kok bisa sih mimbar pun juga diisi anak muda. WL yang mungkin yang kita anggap udah senior kasih bagi berapa persen gitu. Untuk misalnya hari apa ya. Misalnya dimulai dari hal itu gitu. Jadi ada butuh suatu kerelaan bagi si sang seniornya untuk kasih wadah sih. Ya memang sulit sih memang. Itu bener sih yang kayak di MDPJ aja kan Pak Welier aja udah nggak di panggung utama tuh. Iya, dia udah di sebelahnya yang naik tuh yang udah muda. Jadi bukannya dihilangkan tapi jadi pendamping. Nah itu tuh itu yang keren tuh. Cakep tuh. Itu keren. Makanya juga kayak Pak Silitonga juga kemarin juga ngomong kan bahwa Pak Niko tuh nanam gereja banyak salah satu tujuannya adalah selain itu visi daripada Tuhan. Salah satu tujuannya adalah supaya generasi muda tuh naik. Iya gak sih diberi kesempatan. Ya kalau misalkan kalau di GPCC bukan GPCC apa? GCC, sorry saya salah. GCC doang kalau misalnya gereja itu
Ya yang naik ya bisa 7 kali ibadah, ya 7 tim doang yang naik gitu doang muter. Jadi generasi yang lain nggak punya kesempatan. Nah itu kemarin pas di Tonga yang ngomong. Iya bener. Bukan saya nih gitu. Tapi belum di publik aja. Pas di Tonga belum di publik aja. Nah gitu. Ini ngomongin tentang apa namanya ngasih apa kerelaan untuk anak muda naik. Nah kita lihat kan Bill juga ngasih Jeremy sebagai ketua youth. Ini ketua youth tuh, ini kok masalah apa namanya bidang ini strategis nih. Dia bisa narik muscle Bill. Nah lu apa lu nggak takut tuh? Lu kenapa mikir kayak gitu? Jadi lu gini loh, lu nggak takut nih orang-orang sekeliling lu pada ikutin Jeremy. Nah daripada lu. Kalau gue simple ya, kan jabatan itu undangan, bukannya ini direbutin. Jadi gue bisa ngejabat karena gue diundang sama Tuhan untuk menjabat. Oke. Jadi karena gue itu menurut gue undangan, jadi gue nggak perlu takut kalau nanti suatu hari gue nggak diundang lagi, istilahnya kayak gitu loh. Jadi itu bisa dibilang kasih karunia. Jadi ya gue kasih ke Jeremy ya mungkin resikonya orang-orang udah nggak dengerin gue lagi, kan bisa dong kayak gitu. Bisa kan? Ya. Tapi waktu gue kasih ke Jeremy dengan kerelaan hati gue, dengan gue percaya sama Tuhan bahwa posisi itu punya Tuhan gitu ya. Gue malah ngeliat sebaliknya gitu. Malah orang-orang makin respect sama gue. Gitu. Jadi gue nggak takut sih soal hal itu karena bagi gue posisi adalah undangan. Gokil. Yang undang Tuhan lagi ya? Yang undang Tuhan. Yang undang Tuhan. Jadi lu jangan sok-sok berpikir lu ada di meja utama padahal lu di meja belakang. Lebih baik lu ada di meja belakang. Benar. Biar nggak malu ya. Tuhan yang undang lu ke meja utama. Ayo maju. Nah itu. Jadi sebenarnya posisi itu nggak perlu dipertahankan dan nggak perlu diperebutkan dong. Benar. Kalau kita orang Kristen kita harus filosofinya atau teologinya teologi undangan aja. Teologi undangan. Ngomongin soal undangan berarti undangan itu kan sementara. Ya kan kayak misalnya waktu itu kita ke pernikahannya Bill nih. Ya waktunya cuma 2 jam. Setelah itu ya kita nggak bisa terus itu mulu. Iya gak sih? Kan ada urusan yang lain nih. Iya. Kan? Suami istri ya. Bener. Ada undangan yang harus kita hadiri lagi. Iya. Cakep tuh. Gitu. Undangan khotbah aja juga. Karena nggak mungkin jadi full timer di sana. Iya kan. Diundang khotbah. Cuma 2 jam. Bapak kenapa nggak pulang? Menjadi full timer sini. Saya mau full timer sini Pak. Ribut antar gembala nanti. Itu bagus sih. Ngomongin tentang undangan tuh keren banget. Jadi sebenarnya hal itu yang membuat kita tuh ini gak sih kayak nggak takut tentang. Iya. Ya enggak lah. Lu jadi punya rasa aman. Iya sih benar. Karena lu tahu posisi itu adalah undangan, bukannya lu yang ambil tapi itu undangan. Wah itu keren. Karena itu saya menghidupkan generasi soalnya. Iya. Kalau generasi nggak didaya gunakan ya mati aja kan gitu. Nah, ini boleh dijadiin kata-kata undangan ini. Ini apa itu namanya? Apa sih highlight. Thumbnail. Oh iya. Jabatan adalah undangan. Nah itu aneh tuh. Bukan hak milik. Hak milik. Nah itu bagus hak milik. Arya aja yang jadi ketua karena undangan. Karena undangan. Dia tidak mengingini. Tidak mengingini. Nah, nih Bill. Kalau menurut lo apa yang perlu dilakukan oleh kita? Kalau menurut kita adalah undangan itu berarti kan ada jangka waktunya nih. Nah, jangka waktunya itu berarti kan pas waktunya udah habis apa yang kita harus dilakuin? Karena banyak orang-orang yang gue lagi nih, ketika posisinya dilakuin, dia tuh kayak, gue ngerti ya, gue ngeliat kayak kehilangan arah gitu loh. Oke. Ya gue ngelakuin ini, jadi kayak bukan gue maksudnya kayak orang itu ngelakuin apa, seakan-akan kelihatannya gagal gitu loh. Makanya ketika undangan itu udah habis atau masa jabatan yang Tuhan kasih udah selesai dan harus dilegasikan kepada yang baru, apa yang kita harus lakuin? Nunggu. Nunggu undangan lagi ya? Nunggu suara Tuhan lagi, bener nunggu undangan lagi. Jadi apa yang harus lo lakukan? Nah, ini maksud gue terus ngomongnya nunggu jangan nunggu doang. Enggak biar keren boy, nunggu. Gitu Bu. Itu bagus tuh nunggu. Tik gitu kan. Terus iya, jadi apa yang lo harus lakukan after lo undangan itu mungkin udah selesai, lo diundang, udah waktu ya lo turun, ya lo nunggu lah. Nunggu waktunya Tuhan lagi, nunggu suaranya Tuhan, nunggu kapan lagi lo diundang gitu. Jadi ya intinya memang kalau di dalam Tuhan itu semua anugerah. Jadi kita nggak perlu nggak perlu stres, nggak perlu insecure gitu loh. Jadi terkadang tuh
pelebaran pelayanan kita tergantung dari undangan Tuhan dan instruksi Tuhan kali gitu ya. Iya. Biasanya kayak contoh para murid waktu habis dari di upper room di apa namanya di urapi Roh Kudus. Dia kan tunggu instruksi dari Tuhan kan, ini kemana. Si Paulus pun juga instruksi banget tuh ya kan. Dia harus ke Spanyol, dia harus ke Roma gitu-gitu, harus ke sini. Jadi seperti itu kali ya. Iya. Jadi sebagai pemimpin tuh nggak ada alasan sih ya abis ini gue kemana? Kok gue ngasih jabatan ini kan gitu? Iya. Gak usah takut juga kali ya. Gitu. Gak usah takut bosku. Ya bagian kita apa sih? Bagian kita cuma satu, carilah kehendaknya. Iya, benar. Berdoa, baca Alkitab. Gitu iya lah. sih. Dia nggak perlu dipegang erat-erat ya. Iya betul. Apalagi ini undangan dari Tuhan kan. Nah mungkin nih terakhir nih kayaknya. Apa namanya? Menurut lo sepenting apa sih legacy itu? Baik dalam di gereja ataupun organisasi yang di luar atau ya macam-macam lah gitu. Pentingnya legacy itu apa sih? Bagi gue legacy bukan cuma penting tapi itu segalanya. Karena tanpa ada legacy nggak ada modernitas, nggak ada budaya yang seperti kita sekarang, nggak ada baju yang kita pakai sekarang, nggak ada jam tangan kayak punya lo. Nggak ada yang namanya, iya segala sesuatu yang ada sekarang hasil dari warisan gitu, dari turun temurun ilmu pengetahuan, gimana, iya segala sesuatu kemajuan manusia yang sekarang ini ya karena adanya legacy gitu loh. Jadi ya mungkin yang sesimpel misalnya kayak coretan di batu itu kan legacy. Coretan di mana itu kalau kita di papirus. Itu legacy gitu loh. Nah legacy itu ya bagi gue segalanya. Nah apalagi kalau kita bicara legacy di gereja, wah itu udah nggak bisa ditawar gitu loh. Bagaimana nilai-nilai kekristenan itu harus dijaga. Makanya zaman sekarang ini bagus banget sih diangkat soal legacy, karena zaman sekarang ini kayak nilai-nilai yang luhur yang dulu itu benar-benar kita pegang prinsip, sekarang tuh makin luntur dan jadi relatif. Gitu loh. Bukan normatif ya. Bukan normatif. Bukan normatif. Iya, jadi relatif sekali gitu kan. Jadi Dino bingung anjir. Kayak LGBT kan. LGBT itu kan udah Iya. Ya itu aja udah relatif banget sekarang bahkan para orang Kristen sendiri ya oknum, kita menyebut oknum ya. Dia lagi punya apa sih program tersendiri bahwa ternyata tuh Kristen ajaib tuh menerima gay. Bukan hanya menerima tapi Yesus aja bisa dibilang gay atau Kristen tuh gay. Jadi Yesus kayak dibilang gay, mau benar. dihilangin kayak lo bilang tuh identitasnya mau dibelokin. Iya gitu. Jadi ya bagi gua warisan prinsip nilai semuanya itu segalanya sih buat kita. Apalagi hal doktrin aja. Iya gitu. Itu dari aku. Nah penutup nih, dengan terakhir penutup. Apa yang dia harus lakukan? Biasanya gini, anak muda tuh potensinya tuh gede. Ya. Bahkan banyak orang yang anak muda mungkin yang berpikir kalau gue di posisi gue bisa lakukan lebih baik. Nah, bagaimana yang harus dilakukan oleh generasi muda yang merasa punya potensi yang bagus, tapi dia sampai sekarang belum dapat legacy? Ya itu sih banyak ya. Cuman kembali lagi sih Pak. Udah kan gue udah bilang tadi, semua kan jabatan itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Oleh sebab karena dia punya Tuhan, berarti Tuhan yang punya hak untuk undang siapapun yang akan naik ke sana. Jadi untuk anak-anak muda yang merasa punya potensi gitu ya, merasa kok gue belum kepake sampai sekarang, mungkin bisa introspeksi diri dulu pertama. Kenapa lo belum bisa kepake? Karena terkadang yang menghalangi, ya gue bilangnya kesuksesan lah ya, menghalangi potensi kita, ya diri kita sendiri terkadang. Apakah kita masih buat dosa favorit kita? Iya benar-benar. Iya kan, ataukah kita masih karakter kita masih, iya sekarang lu mau angkat beban 10 kilo, lu 5 kilo aja belum kuat. Istilah gitu kan. Jadi kapasitasnya belum sampai di sana gitu. Padahal dia punya potensi, tapi potensi itu kan bukan kapasitas. Bukan. Potensi itu baru akan jadi kapasitas. Cikal bakal ya? Cikal bakal saat dikerjakan dan ditekuni gitu. Jadi menurut gua kalau yang belum, ya cari suara Tuhan. Gitu. Jadi yang pertama koreksi diri, yang kedua cari suara Tuhan. Nah, gitu. Tapi kecuali emang toksik ya, environmentnya toksik, ya mending ya gitu deh. Konsul banyak-banyak konsul sama gembalanya. Iya gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya tadi adalah bahwa kalau keadaan kita belum berubah atau belum dikasih promosi,
coba cek hati kita. Siapa tahu perlu ada yang diubah. Nah, kalau keadaannya belum lupa berubah, tuh siapa yang ngomong tuh. Kalau keadaan belum berubah, coba cek hati kita. Ada orang. Mungkin ada harus diubah. Itu. Oke, itu aja hari ini kita ngomongin legacy tentang discipleship. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.